kerjasama sektor strategis dan juga kerjasama pertahanan. Tentunya isu-isu global juga dibahas dalam pertemuan dengan Perdana Menteri ini, dan kunjungan ke Jepang ini menghasilkan beberapa deliverables kerjasama antar pemerintah yang mendukung berbagai sektor prioritas nasional termasuk energi, mineral kritis, pariwisata, dan juga konservasi, dan dukungan konkret kerjasama dengan Jepang lainnya. Secara substansi, deliverables kunjungan ke Jepang semakin memperkuat dukungan terhadap ekosistem hilirisasi dan juga industrialisasi dalam negeri. Secara keseluruhan, kunjungan resmi ke Tokyo ini memperkuat posisi Jepang sebagai mitra utama kita dalam transformasi ekonomi Indonesia, dan tentunya arah ke depan untuk memastikan berbagai proyek konkret dari kerjasama-kerjasama yang sudah ada saat ini. Terkait kunjungan Presiden ke Seoul, atas undangan Presiden Republik Korea, Bapak Presiden telah melaksanakan kunjungan kenegaraan perdana ke Seoul, dan kunjungan ini menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan Indonesia-AROKE menjadi lebih komprehensif guna mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berorientasi jangka panjang dan berketahanan. Pertemuan secara umum, pertemuan bilateral Pak Presiden dan Presiden AROKE ini membahas jumlah isu strategis dengan pokok-pokok pembahasan yaitu elevasi kemitraan menjadi Special Comprehensive Strategic Partnership, dan pembentukan mekanisme Special Comprehensive Strategic Dialogue di tingkat Menlu, dan juga membahas tentunya mengenai kemitraan ekonomi, kerjasama industri pertahanan, sosial budaya, dan tentunya isu-isu kawasan dan global. Dan bagaimana teman-teman ketahui juga, Bapak Presiden telah menerima Grand Order of Muguhwa. Ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah AROKE sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata dalam penguatan hubungan bilateral kita. Sebagai deliverables, telah ada pertukaran 10 kesepakatan antar pemerintah yang mencakup berbagai sektor strategis termasuk mineral kritis, pembangunan sektor digital, energi, kekayaan intelektual, dan sekitar 17 kesepakatan antar pelaku bisnis kedua negara dengan nilainya mencapai sekitar 10 miliar US dollar di sejumlah sektor termasuk investasi, energi, dan keuangan. Sepertinya itu yang bisa kami update terkait Tokyo dan Seoul. Mungkin silakan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ibu Jubir. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada yang diapit di tengah, Bapak Jubir. Silakan Pak Nabil. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eta atas kesempatannya. Mungkin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Jubir, Bu Ivon. Mungkin saya akan menambahkan dua berita, yaitu terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini dilaksanakan oleh Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Arman Natanarsir dan Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Bapak Hafaz. Yang pertama adalah kehadiran Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Arman Natanarsir dalam KTT Organization of African, Caribbean, and Pacific States ke-11 di Malabo, Guinea Ekuatorial pada akhir Maret lalu, yang dihadiri juga oleh 119 kepala negara dan kepala pemerintahan dan 51 negara dan organisasi internasional. Dalam kegiatan tersebut, Bapak Wakil Menlu telah hadir pada sesi-sesi dialog dengan strategic partners dan mengangkat beberapa topik yang relevan dengan kita. Yang pertama yaitu adalah mengajak negara-negara di Asia, Pasifik, dan di Karibia untuk memperkuat kerjasama dan solidaritas ketahanan di tengah ketidakpastian geopolitik saat ini. Yang kedua adalah menggalang kerjasama juga dengan strategic partners on digital sovereignty and technological leapfrogging. Ini konteksnya lebih pada ketahanan dalam sektor teknologi. Dan yang ketiga adalah dialog dengan strategic partners untuk membangun ketahanan dalam sektor blue economy dan climate resilience. Di sela-sela kunjungan tersebut, Bapak Wakil Menlu juga telah mengadakan sejumlah pertemuan dan poolside meeting dengan negara-negara yang hadir, termasuk dengan Menteri Luar Negeri dari Botswana, dengan Menlu dari Seychelles, dan Menlu dari Sao Tome and Principe, dan juga poolside meeting dengan Presiden Sudan, Presiden Gabon, dan Menlu dari tuan rumah
Guinea Ekuatorial. Dan pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan-pertemuan itu adalah terkait dengan hubungan bilateral dan juga penggalangan dukungan bagi pencalonan Indonesia dalam keanggotaan di Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Wakil Menlu Hafaz dalam kunjungan di Malaysia akhir Maret lalu juga dengan pertemuan dengan Wakil Menlu Malaysia dan Wakil Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia dan juga dengan Dirjen Majelis Keselamatan Negara Malaysia. Fokus dari kunjungan ini adalah membahas isu-isu geopolitik dan kerjasama ekonomi kedua negara. Dan khususnya adalah terkait dengan semikonduktor dan isu perbatasan maritim dan Community Learning Center dan ketahanan energi. Dalam pertemuan ini, kedua Bapak Wamenlu juga membahas tentang rencana keketuaan Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan 17th Joint Commission of Bilateral Cooperation di tingkat Menlu dan juga membahas tadi terkait dengan perbatasan maritim. Selain itu juga tentang usulan perluasan perdagangan. Saudara, itu tadi kita baru saja mendengarkan keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini ke sejumlah negara antara lain ke Jepang dan ke Korea Selatan, dan Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa kunjungan itu untuk memperkuat kerjasama di antara Indonesia dengan Jepang maupun Indonesia dengan Korea Selatan. Saudara, 28 Februari lalu serangan AS dan Israel menghantam sebuah sekolah dasar di wilayah Al-Minab, Iran. Serangan itu sekaligus jadi penanda hari pertama perang AS dan Israel terhadap Iran dimulai. Sekitar 200 anak meninggal akibat serangan